Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa kuliah subuh yang insya Allah dirahmati Allah SWT, persoalan yang berkaitan dengan pendidikan dan kepemimpinan yang terpelajar adalah merupakan suatu persoalan yang saya kira cukup bagus untuk dibicarakan pada pagi ini, mengingat ke depan persoalan-persoalan kebangsaan juga semakin kompleks, semakin banyak, dan juga semakin membutuhkan dan kecerdasan yang maksimal kepada para pemimpin kita. Dan pada pagi ini kita mendatangkan pakar yang sangat profesional di bidang itu, Ibu Profesor Suwarsih Madya MA PhD. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin. Ya, selalu ya Prof ya. Alhamdulillah. Ya, kita ini sudah di akhir-akhir bulan Ramadan, Prof. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan dari siam kita yang 2 tahun kemarin kita merasakan agak khusus. Betul. Agak ada euforia ya Prof ya. Betul. Monggo Profesor Suwarsih dalam waktu sekitar 2 menit 20 menit bisa menjelaskan bagaimana perspektif tentang pendidikan dan kepemimpinan terpelajar. Monggo Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, amma ba'd. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri waqtul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya rahmatullah, saya sangat bahagia sekali dan merasa terhormat untuk berbagi apa yang saya ketahui hubungan antara kepemimpinan terpelajar dan pendidikan. Saya akan mengambil pendekatan pendidikan berbasis capaian pembelajaran yang sekarang diterapkan di kemertian kita. Jadi pada waktu kita menerapkan pendidikan berbasis capaian pembelajaran, kita akan memikirkan justru hasil akhir yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan
apa yang dimaksud dengan kepemimpinan terpelajar atau kepemimpinan yang cerdas sebagai apa yang kita inginkan. Dalam konsep kita kan setiap orang itu pemimpin ya. Kita memimpin diri sendiri, nanti memimpin keluarga, memimpin masyarakat dan sebagainya. Nah, kita bisa bedah dari istilah yang digunakan. Kepemimpinan, bukan manajemen ya. Kepemimpinan itu kalau didefinisikan dari beberapa yang saya baca di sintesis, jadi tindakan seseorang, baik tindakan verbal maupun non-verbal, yang membuat atau mempengaruhi orang lain untuk mengikutinya melalui kata-kata bersama contoh amalan. Kata-kata ini, mengapa mereka itu? Karena menyentuh hati mereka, menyentuh pikiran mereka, sehingga mereka itu mengikutinya dengan senang hati, dengan ikhlas. Ini kepemimpinan. Jadi tidak ada paksaan dalam kepemimpinan, mereka ikut karena terpikat ya dengan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan. Nah, terpelajar atau cerdas itu kemampuan menyeluruh, yaitu kecerdasan otak atau intelektualitas, kepekaan hati nurani, dan spiritual. Kecerdasan sosial. Sebagai hasil apa? Sebagai hasil belajar. Belajar di mana? Di sekolah, di keluarga itu informal, dan di masyarakat. Jadi keseluruhan ini akan membentuk seseorang untuk menjadi pemimpin macam apa. Nah, tentu kita dalam pendidikan kita akan intervensi itu. Jadi kepemimpinan terpelajar atau cerdas adalah tindakan seseorang yang merupakan perpaduan antara pertimbangan eptek, pertimbangan nurani, pertimbangan spiritual, pertimbangan sosial, seluruhnya itu. Nah, dalam hal ini kita dapat mengacu pada kepemimpinan yang secara empiris telah diakui berhasil guna merumuskan kriteria kepemimpinan terpelajar atau cerdas agar kita dapat mendapatkan kriteria untuk kaderisasi. Jadi kaderisasi ini sangat penting, seperti diantarkan tadi, saya kira sekarang ini zamannya sangat krisis untuk mencari pemimpin yang kita inginkan, yang kalau dalam agama kita yang istiqomah, yang tawaduk, yang betul-betul takwa. Nah, dalam hal ini saya yakin Bapak Ibu masih ingat bahwa pada tahun 1978 diterbitkan buku berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History. Nah, ini oleh Michael Hart yang direvisi tahun 92. Nah, buku ini menggegerkan dunia karena pemimpin yang diakui paling berpengaruh, dan ini di lembaga-lembaga kajian Islam sudah dibahas, saya ingin mengingatkan saja, adalah pemimpin Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kalau buku terbit, citra Islam tidaklah menggembirakan karena ada upaya propaganda untuk meminggirkan Islam, bahkan sampai sekarang. Yang menarik, penulis adalah non-Muslim, yang sebenarnya jika dipikir secara jernih, justru menunjukkan bahwa dia tidak berkepentingan apa-apa, kecuali mengungkapkan kebenaran. Kemudian ada ilmuwan lain, Karen Armstrong, menulis Muhammad Prophet for Our Time di 91, juga mengakui Nabi Muhammad sebagai berbakat pemberani dan kompleks. Jadi tidak hanya Michael Hart yang mengakui itu. Ada beberapa ahli lain juga mengakui, dari Kanada, dari Jerman, dari AS ya, dari Amerika Serikat, dari Inggris, Rusia, Austria. Jadi dalam hal ini kita harus yakin bahwa sebenarnya kepemimpinan Nabi Muhammad SAW itu bisa betul-betul kita jadikan teladan. Meskipun pasti ada hal-hal yang harus ditambahkan karena perkembangan ilmu, tetapi pada dasarnya itu sangat mendasar dan sudah secara empiris dibuktikan. Nah, pengakuan para ilmuwan yang tentu telah mengkaji berdasarkan fakta sejarah penting dalam mendukung penguatan keyakinan generasi muda kita tentang tipe kepemimpinan yang telah berhasil dengan bukti empiris nyata. Jadi kita menjunjung tinggi kepemimpinan Rasulullah SAW
berlandaskan iman dan bukti empiris. Nah, kita semua tahu bahwa keberhasilan Rasulullah SAW itu didukung oleh 4 sifat utama. Sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Dan hal ini sebenarnya kalau kita kaji, kita cermati, kita analisis, 4 ini dapat digolongkan, diklasifikasikan menjadi sebenarnya ini karakter ya. Ini sebenarnya karakter di sini. 2, pertama itu karakter moral yang tidak akan lekang oleh zaman, selamanya akan sangat mendasar ya. Kemudian yang 2, yang terakhir itu karakter kinerja. Jadi kalau di dalam para ahli pendidikan karakter itu sudah mengklasifikasikan itu. Dua-duanya diperlukan. Nah, keempat hal ini, keempat sifat ini sudah dihafalkan oleh setiap anak muslim ya. Dengan pemahaman bagaimana yang jelas saya ingat masih SD sudah dikenalkan itu ya. Di samping itu ada lagi kalau kita baca sejarah karakter moral lainnya yaitu Rasulullah itu sangat setia, rendah hati, selalu bersyukur. Ini juga karakter moral. Dan karakter kinerja yang lain itu sangat berani. Jadi kita bisa lihat dalam perang Uhud dan perang Hunain itu betul-betul menjadi contoh ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari juga penyelesaian masalah meskipun kelihatan kecil tapi mendasar itu juga menjadi diberi bagaimana pemecahan masalahnya. Jadi di sekitarnya dulu umat Islam itu sangat teduh ya karena punya seorang leader yang siap membantu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Itu yang susah ditiru. Nah, maka kita juga menikmati tuntunan bagaimana mencegah timbulnya masalah dengan aturan-aturan atau norma-norma yang untuk membangun kehidupan keluarga, bertetangga, atau berdagang, dan sebagainya. Nah, di atas semua itu beliau menjaga posisi beliau juga. Sangat menjaga sebagai utusan Allah. Jadi ini satu self-concept yang kemudian dilekati ya oleh karakter tadi. Nah, kita sekarang lihat apakah ciri-ciri kepemimpinan Rasulullah SAW itu masih relevan pada zaman modern dan kita akan dapat membandingkan dengan hasil riset yang dilakukan oleh John Maton itu yang terhimpun dalam buku yang namanya Intelligent Leadership. Ya. Nanti kita lihat itu mirip sekali, ada kesamaannya dalam arti unsur-unsur karakter atau kepemimpinannya itu banyak ditemukan juga relevan pada saat ini. Nah, kepemimpinan yang cerdas itu menurut yang oleh John Maton itu ada karakter. Intinya adalah karakter itu ya. Itu menjadi inti di dalam. Jadi yang luar itu bisa berubah-ubah, tapi karakter ini itu diperlukan akan tetap dimiliki oleh siapapun. Nah, karakternya yang pertama itu keberanian. Rasulullah juga iya. Kesetiaan juga begitu. Rajin memberikan dengan memecahkan masalah yang sehari-hari yang kelihatannya sepele, sebelumnya itu padahal mendasar itu dibantu memecahkan masalah. Jadi rajin sekali. Kemudian rendah hati, kerendahan hati juga diperlukan. Ditemukan oleh peneliti ini bahwa itu diperlukan oleh kepemimpinan yang terpelajar, yang cerdas. Kejujuran jelas itu ya. Dan rasa syukur. Kemudian konsep diri siapa dia. Nah, ini satu hal yang saya sangat syukuri, saya membeli buku itu dan kemudian ternyata itu untuk orang-orang yang sekarang itu dipadukan supaya kelihatan bahwa Rasulullah itu memimpin juga relevan dengan yang umum ya, tidak hanya berlaku untuk Muslim. Jadi ini yang karakter dalam. Nah, karakter luarnya, kalau kita lihat sebenarnya Fatona cerdas, kalau Rasulullah itu pasti keputusannya luar biasa waktu memimpin dulu. Padahal beliaunya seorang ummi, tetapi memang yang ngajari langsung Gusti Allah ya. Allah Maha
mengetahui sehingga diajarin langsung. Nah, kalau yang bukan nabi pasti harus cari ilmu sendiri. Nah, dari yang menemani karakter yang tadi itu ditemukan oleh peneliti sekarang, itu harus berpikir kritis. Jadi tidak langsung percaya apa yang saya kira kita juga diajari untuk cek recheck ya. Kalau ada berita harus tahu bagaimana ini ya, siapa yang ini, kemudian menyimpulkan itu. Itu kita orang Islam harus kritis. Kalau sepemahaman saya begitu. Kemudian pengambilan keputusan itu tidak sekedar keputusan tetapi berdasarkan fakta, berdasarkan bukti. Jadi penelitian misalnya, ilmu ya, ilmu. Kemudian pertimbangan sosial, pertimbangan nurani, tidak hanya rasio tapi rasio dan rasa. Dan ini kalau Imam Ghazali apa yang saya baca juga sama, di Islam diajarkan begitu, tidak hanya rasio ini tapi juga pertimbangan rasa. Nah, kemudian berpikir strategis. Jadi yang modern ini diminta mengenali organisasi lembaga di mana dia bekerja, kemudian mengalami kelemahan dan kelebihannya, mengenali yang dipimpin siapa, ya, yang dilayani, jadi rakyatnya. Kalau pendidik ya peserta didiknya. Ini yang berikutnya itu kecerdasan emosional. Tahu dirinya siapa, bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan dirinya, punya motivasi yang datang dari dirinya, punya empati, kemudian punya keterampilan berkomunikasi secara sosial. Nah, yang berikutnya keterampilan komunikasi nyambung nih ya. Nah, hubungannya tulus dengan orang lain, komunikasinya jelas, mendengarkan. Nah, ini juga dicontohkan Rasulullah dulu, dan memberikan feedback yang jelas, umpan balik, bermartabat, secara jujur. Kemudian konflik itu diatasi secara konstruktif dan dia bisa dengan komunikasi itu mempengaruhi orang lain. Kemudian ada bakat yang harus diolah. Yang pemimpinan berbakat ini berarti merekrut staf, merekrut tim itu sesuai dengan bakatnya masing-masing dan memonitor apa yang dilakukan. Kemudian membangun kebersamaan itu menjadi salah satu ini yang bakat tadi, dan memberikan feedback. Kemudian penghargaan siapa yang memang sudah berjasa, diberi penghargaan yang murwat kalau bahasa Jawa itu. Kemudian kepemimpinan tim. Jadi kalau setahu saya di Muhammadiyah kolektif gitu ya, itu membangun budaya berorientasi saling ya, tim, jadi tim, kerja tim bukan sendiri-sendiri. Kemudian yang berikutnya kepemimpinan perubahan. Jadi merancang perubahan, mengembangkan strategi perubahan, itu ada demand, apa tuntutan perubahannya, kemudian visinya apa, dan merencanakan. Kemudian mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi, itulah yang akan menjadi change ya, atau perubahan. Kalau sudah merencanakan itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang dijanjikan ya di plan itu. Yang terakhir itu selalu mendorong ke arah hasil yang disiapkan. Jadi tidak langsung plan kemudian dibiarkan, tetapi mengingatkan pada tujuan yang bersama itu dihayati bersama, kemudian melaksanakan rencana itu dan menugaskan orang sesuai dengan bakat, sesuai dengan kompetensinya. Jadi bukan sembarang menugaskan orang. Kemudian dia punya harapan, dan harapan itu diukur apakah tercapai atau tidak. Kemudian diberi satu penghargaan yang memang unggul di kinerjanya. Kemudian seluruh proses diurus, diperhatikan, dan evaluasi hasil setelah ada hasilnya dimanfaatkan. Nah, inilah 9 kompetensi strategis yang mengiringi tadi yang di dalam itu. Nah, inilah menjadi menghasilkan satu kepemimpinan cerdas atau terpelajar yang tadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini, apakah dengan pemahaman hafalan menjadi penghayatan amalan atau sudah tahu itu langsung kita bisa? Jadi kalau kita perhatikan di pendidikan kita itu ilmu tentang yang Islam itu cukup lah itu. Tetapi mengapa sekarang banyak juga orang yang pendidikan tinggi, kemudian juga beragama, sudah haji berkali-kali misalnya begitu, itu kena kasus gitu ya. Kena
Jadi seperti tidak melaksanakan ajaran itu atau terbawa arus ya, menjauhi dari apa yang harus dilakukan. Nah, saya mempunyai satu dugaan yang mungkin bisa diteliti bahwa apa yang ditanamkan pada anak-anak itu baru sampai pada, kalau ada 5 tingkatan dalam pendidikan karakter, penanaman karakter itu ada 5 tingkatan. Kalau baru diberitahu, itu baru paling rendah itu, yaitu dia menerima aja, menerima. Belum merespons. Berikutnya itu respons. Ya, merespon, entah itu dia bertanya, entah dia itu ikut kegiatan yang sesuai dengan nilai tadi, misalnya bagaimana sih kejujuran itu, dia kalau di sekolah dulu ada kantin jujur ya, itu misalnya ada, dia peduli lah gitu. Nah, baru ke yang berikutnya itu menghargai, dia sudah mulai memikirkan dan mengamalkan, ya mengamalkan, tapi masih ya belum terlalu selalu ya, masih sering ya, masih sudah mulai mengarah ke sana. Kalau ini tidak diopeni, tidak ini bisa hilang lagi. Nah, yang berikutnya itu sudah mulai mengatur dirinya sendiri, tapi belum konsisten, tapi sudah mulai tampak bahwa dia cenderung ke situ. Nah, tapi ini belum masih kurang satu level lagi yang namanya karakterisasi. Nah, kalau sudah karakterisasi itu baru nilai-nilai tertanam dalam dirinya. Kalau itu istiqomah, betul-betul di dalam situasi apapun itu dia tetap istiqomah. Kalau belum sampai situ, situasinya berubah, dia akan ikut situasi itu. Nah, inilah yang saya kira pendidikan kita mungkin perlu refleksi ya, apakah menanamkan karakter atau karakter itu mendasar di kepemimpinan tadi itu sudah melalui yang 5 pembelajaran afektif ini. Nah, karakter yang orang yang karakter kepemimpinan pelajar itu bagaimana tumbuhnya? Ini saya sangat percaya apa yang dikatakan Stephen Covey itu ya, bahwa karakter itu kan tumbuh melalui pengalaman sebagai lahan gitu ya, pengalaman itu sebagai lahan disertai keteladanan itu sebagai pupuk ya, kalau itu tanaman, kemudian ambisi atau keinginan yang kuat itu sebagai pelembab supaya tidak kering, dan rasa kepuasan itu sebagai sinar matahari. Jadi ada 5 ini yang harus diperhatikan. Nah, dan yang jelas karakter itu tidak bisa dibeli, tidak bisa ditawar, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dicewa atau diimpor dari jauh, itu nggak bisa. Kalau studi banding keluar hanya tahu itu tidak akan berubah. Jadi karakter itu harus dipupuk, dibentuk di rumah sendiri dalam situasi budaya kita sendiri dengan tadi satu contoh, kemudian ada pengalaman, dia harus terlibat langsung dengan contoh-contoh, dan ada keinginan yang kuat, juga ada kepuasan pada waktu ada keberhasilan tertentu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita akan melahirkan kepemimpinan terpelajar seperti itu? Sekarang ini sudah berkembang satu pendekatan yang saya kira, saya percaya akan sangat membantu kepemimpinan terpelajar ini, yaitu pendekatan yang menekankan peserta didik untuk selalu dilibatkan dalam pembuatan keputusan berdasarkan data-data, kemudian terus refleksi, gitu ya. Jadi dari awal itu sudah ada satu kemerdekaan bagi pelajar untuk memutuskan secara mandiri. Nah, pendekatan ini yang saya sampaikan itu sudah pengembangan lebih lanjut, dan kalau yang masih agak ini itu adalah yang sudah diterapkan Bapak Ibu, yaitu di sekolahnya Cikal yang dilirik oleh Mas Menteri itu. Sebetulnya bisa diterapkan, ternyata masalahnya itu memerlukan guru yang sangat profesional, kemudian fasilitas dan resources atau sumber belajar yang kaya sehingga mereka itu dapat memilih. Itu yang jadi masalah, yang menjadi tantangan, bukan masalah ya. Jadi ada pendekatan yang satu self-regulated learning, tapi yang lebih lanjut itu pendekatan pedagogi, di mana dengan pendekatan ini anak-anak akan menjadi orang yang mantap pribadinya, berani memutuskan, dan dia kreatif, kemudian bertanggung jawab, sehingga tidak akan tergiur ya dengan ini. Nah, pendidikan ini, yang model ini itu ada satu framework gitu ya. Yang pertama
anak-anak itu diberi kesempatan untuk explore, untuk menjelajahi. Sekarang itu tidak tergantung guru ya. Guru tidak boleh menjadi satu-satunya sumber, justru di internet, di website itu banyak sekali ini anak-anak mengeksplor itu. Kemudian dari eksplorasi itu dia mungkin bisa didorong menciptakan sesuatu. Entah itu by design, entah itu karangan, entah itu apa sesuai dengan minatnya gitu. Kemudian dia tidak cukup itu, harus kolaborasi dengan yang lain, mencari. Dan ini dalam Islam sangat diinikan ya, kolaborasi, bekerja sama untuk kebaikan, berlomba untuk kebaikan itu. Kemudian namun demikian itu tidak boleh di-keep sendiri ya, untuk sendiri ada konektivitas. Jadi dia mencari networking dan itu sangat penting sekali. Nah, setelah networking itu refleksi baru share ya. Jadi yang hasil networking itu, hasil tadi itu direfleksikan, dinilai dulu bagaimana kelebihan kelemahannya, kemudian berbagi dengan yang lain sehingga itu menghasilkan satu proses yang bergulir, dia akan selalu memutuskan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya satu menjanjikan. Nah, sekarang kita kadang-kadang bagaimana kalau itu sangat kompleks? Nah, yang tidak boleh dilupakan adalah dengan upaya apapun itu selalu berdoa, bertawakal kepada Allah, karena Allah itu yang Maha mengetahui. Kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah akan memberi pengajaran kepada kita. Dan dalam proses itu kita akan ditunjukkan mana yang lebih tepat, mana yang ini, karena sangat kompleks ya. Kalau saya merasa, waduh, dunianya luar biasa, tidak ini. Tanpa pertolongannya tidak mungkin itu. Jadi dan ini sudah diinikan dalam saya dengar ini dari Ustadz Hadi Hidayat ya, itu benar juga ya. Saya ternyata memang kalau kita berusaha dan ini harus diiringi dengan tawakal dan minta pengajaran. Jadi Bapak Ibu, ini saya kira sudah agak ya, sudah. Terima kasih. Ya, Prof. Mudah-mudahan menarik, Prof. Jadi dulu ada istilah kepemimpinan staff katanya, Prof. Ya, staff ya. itu sidrik, tabrih, amanah, dan patona. Betul. Itu disingkat kepemimpinan Rasulullah itu, dan ya. saya kira pengakuan dari Michael Hutch kali itu saya kira akan memberikan Betul. kemantapan kepada kita bahwa ternyata ada bagus untuk kepemimpinan terpelajar yaitu pada diri Rasulullah. Dan catatan terakhir dari Ibu Prof. Suwarsi Matia bahwa apapun yang kita lakukan akhirnya kita harus banyak berserah diri kepada Allah ya, tawakal kepada Allah, karena kita berusaha, kemudian kita berdoa, setelah itu hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ciri orang yang bertawakal dan merupakan buah dari puasa Ramadan yang kita lakukan, Prof. Dan terima kasih atas waktunya, dan nanti suatu saat kita minta waktunya lagi, Prof, untuk membicarakan materi ini untuk selanjutnya. Para peserta kuliah subuh yang berbahagia, ini sampaikan pada pagi ini, selamat berpuasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT, dan kita termasuk orang yang mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.